Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 493 sampai dengan 495 bintang kehilangan warnanya. Nella, apa katamu? Jutaan prajurit apa yang mengenalnya? Untuk sesaat, Abigail benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar ingin tahu. Tahukah kamu setelah aku memberitahumu beberapa hal, kamu benar-benar akan menyesalinya. Termasuk semua orang di keluargamu. Mereka akan semaput karena penyesalan. Tapi tidak ada gunanya. Nella yang memiliki kepribadian berapi-api langsung meraung tanpa bisa mengendalikan emosinya. Nella, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Abigail mengernyitkan dahinya dan bertanya pada Nella. Baiklah, karena kamu ingin tahu, maka dengarkan saja aku dengan baik. Dia. Nella membanting meja dan memelototi Abigail yang hendak berbicara. Nona, tolong pelankan suaramu. Pada saat ini, pelayan kafe datang dan berkata dengan batuk ringan. Masih ada banyak pelanggan di sini. Pelayan itu melihat Nella menatapnya dan menjelaskan dengan wajah menyesal. Kafe pada dasarnya adalah tempat yang relatif sepi. Jadi memang agak tidak pantas bagi Nella untuk melakukannya. Nella mengalihkan pandangannya dan menyadari ada banyak pelanggan di sekitarnya tengah melihat ke arah ini sambil mengernyitkan dahinya. Belasan pelanggan di dalam kafe, mulai dari pasangan kecil hingga orang parubaya agak kesal dengannya. Maaf, aku akan lebih berhati-hati. Nella menghela napas panjang dan meminta maaf, kemudian perlahan duduk kembali. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau membutuhkan sesuatu, silakan panggil aku lagi. Pelayan itu menganggukkan kepalanya, kemudian berbalik dan pergi. Setelah diganggu seperti ini, Nella dan Abigail agak diam. Nella juga agak menyesal. Tadi dia begitu marah sampai lupa dirinya berada di tempat umum. Dia hampir mengatakan sesuatu tentang Peter. Kalau melakukan itu, dia akan melakukan kejahatan besar. Posisi Panglima Bintang 9 harus dirahasiakan sebagai rahasia Bintang 5, tidak peduli kapanpun atau dimanapun. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu, dijamin seluruh keluarga akan terlibat. Terlebih lagi, Nella tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Meskipun banyak hal yang hanya spekulasi, dia mengerti kalau saat ini benar-benar tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, itu pasti akan membuat Peter celaka. Oleh karena itu sejak Nella kembali, dia tidak akan pernah membuka mulut tentang dirinya yang kenal dengan Peter kepada siapapun. Tadi dia hampir terdorong untuk mengungkapkan identitas Peter di depan umum. Kalau seseorang mendengarnya dengan sepenuh hati, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Semakin Nella memikirkannya, semakin dia tidak bisa menahan rasa takut. Nella, tadi apa yang akan kamu katakan padaku? Apakah kamu benar-benar mengenal Peter? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Walaupun Abigail bodoh, dia masih bisa memikirkan sesuatu. Nella tersenyum dan menatap Abigail dengan rumit untuk waktu yang lama, kemudian menganggukkan kepalanya dengan lembut. Aku dan Peter saling kenal. Saat itu kami telah bertemu beberapa kali dalam pasukan Siberia. Nella ragu selama beberapa detik, tetapi masih mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan mengungkapkan identitas asli Peter, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia sembunyikan lagi. Jadi kalian benar-benar mengenal satu sama lain. Lalu, apakah dia sangat hebat di militer sebelumnya? Abigail terdiam sejenak, kemudian menganggukkan kepalanya sambil bertanya pada Nella. Lebih dari hebat, dia sangat hebat. Dia adalah orang jenius hebat di antara para prajurit yang pergi berperang untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Nella menganggukkan kepalanya dengan serius. Abigail tersenyum dan sekali lagi menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak terkejut setelah mendengar ini. Ini karena saat Tuan Besar Nelson sesekali pulang ke rumah untuk mengunjungi keluarganya, dia juga telah memberitahu Abigail tentang Peter. Selain itu, dengan status Tuan Besar Nelson dalam militer,
penglihatannya tentu sangat tinggi. Dia bisa membuatnya membuka suara, mengambil inisiatif untuk mengunjungi ayah Peter yang dan membicarakan tentang pernikahan semacam itu. Itu sudah cukup untuk membuktikan keunggulan Peter. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak terkejut saat Nella bilang kalau Peter adalah orang yang berbakat di antara para prajurit dan telah membunuh banyak musuh dalam pertempuran. Singkatnya, statusnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh keluarga Carmine. Bukankah kamu bilang kamu ingin menerima kenyataan? Itulah kenyataannya. Kenyataannya adalah bahwa keluarga Carmine tidak tahu tokoh besar dan sampai ingin mengusirnya. Saat Nella mengatakan ini, dia tersedak dan tidak lagi bisa melanjutkan ucapannya. Peter sang Panglima Bintang 9 dalam militer. Dia telah secara resmi bergabung dengan tentara selama 8 tahun. Selama kurun waktu ini, dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menjaga kestabilan perbatasan. Menjaga kemakmuran negara Pandora, serta kedamaian jutaan keluarga di negara Pandora. Akan tetapi, tidak ada tempat untuk Peter di negara Pandora ini. Dia telah menjaga jutaan keluarga dan miliaran orang, tetapi tidak ada yang memberinya tempat tinggal. Keluarga Carmine sebagai satu-satunya yang mengulurkan harapan malah mengusirnya dengan kejam. Bagaimana mungkin ini tidak membuat hati Nella sedih? Nella, tapi kenyataan yang kamu bicarakan bukanlah kenyataan. Abigail selalu lebih rendah hati di depan Nella yang juga ada hubungannya dengan kepribadiannya. Akan tetapi pada saat ini, Abigail menunjukkan sikap yang sangat tangguh. Kamu ingin bilang Peter sangat kuat di antara para prajurit sebelumnya dan keluarga Carmine begitu buta dalam mengenal tokoh besar, kan? Tapi apakah itu kenyataan yang sebenarnya? Apa kenyataan sebenarnya? Yaitu tidak peduli seberapa hebatnya dia dulu. Sekarang dia hanyalah orang biasa. Dia telah kehilangan kekuatan dan statusnya. Tidak ada prajurit yang mengikutinya. Dia juga cacat. Sekarang dia sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk pergi berperang dan membunuh musuh. Itulah kenyataannya. Abigail menggertakkan gigi sedikit sambil menatap Nella dan mengucapkan kata demi kata. Kamu. Nella kehilangan kata-kata di tempat. Pada dasarnya, dia sama sekali tidak bisa membantahnya. Apa yang Abigail katakan itu benar. Tidak peduli betapa mulianya Peter dulu. Sekarang dia hanyalah seorang lumpuh di kursi roda. Kemuliaan dan status di masa lalu telah meninggalkannya. Walaupun dia diberi kesempatan untuk pergi berperang dan membunuh musuh, dia tidak akan bisa berdiri dan melakukannya. Nella juga tidak tahu bagaimana sikap mereka terhadap Peter setelah dia menghilang dari pasukan. Dengan kata lain, apakah atasan tahu Peter masih hidup dan apakah mereka bersedia untuk menyambutnya kembali? Akan tetapi walaupun mereka bersedia, apakah Peter akan mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat mengingat keadaannya saat ini? Semakin Nella memikirkannya, semakin kacau pikirannya. Nella, apa aku salah? Abigail meletakkan gelas kopinya dan bertanya pada Nella. Abigail, aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Kamu secara mengejutkan sama dangkal dan piciknya dengan orang-orang di keluarga Carmine. Tidak peduli bagaimanapun juga, dia pernah menjadi seorang pejuang yang juga meninggalkan darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya demi menjaga kerajaan naga. Tanpa para pejuang yang menjaga perbatasan, bagaimana mungkin ada perdamaian dan stabilitas di dalam wilayah? Di mana ada kesempatan bagi keluarga Carmine untuk hidup dalam kemewahan? Nella terus terang dan apapun yang ada di benaknya langsung keluar dari mulutnya. Nella, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku mengerti semua alasannya, tapi lantas, bagaimana? Apakah aku harus menyerahkan seluruh keluarga Carmine demi seseorang yang kukenal selama 2 tahun? Kamu bukan aku, jadi kamu tidak bisa berempati denganku. Bisakah kamu menyerahkan seluruh keluargamu demi orang luar? Nella sekali lagi terdiam karena pertanyaan retoris dari Abigail. Saat ini dia yang selalu memiliki kepribadian berapi-api dan berlidah tajam tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya. Tapi Abigail, semuanya tidak seserius yang kamu pikirkan. Kalau kamu memilih Peter,
Keluarga Carmine tidak akan jatuh dengan cara ini. Kamu. Nella ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Abigail yang melambaikan tangannya. Antara keluarga Carmine dan Peter, aku memilih keluargaku. Adapun Peter, pada dasarnya aku tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya, melainkan hanya kontrak pernikahan dari kakekku yang menyatukan kami berdua. Selama 2 tahun, aku merawatnya seorang diri. Walaupun aku tidak bisa makan, kupastikan dia tidak akan kelaparan atau kedinginan. Aku sudah cukup baik, aku tidak menindas dia, aku memiliki hati nurani. Sekarang, aku lelah dan ingin beristirahat. Aku akan apa yang keluarga Carmine sediakan untukku. Saat Abigail mengatakan ini, dia tersenyum mencela diri dan menggelengkan kepalanya lagi. Hatinya sangat sedih. Selama bersama Peter, semua orang di sekitarnya selalu menghalanginya, menindasnya dan mengejeknya. Abigail telah bertahan selama 2 tahun di mana terkadang dia akan goyah, tetapi pada akhirnya dia bisa bertahan. Akan tetapi, kemunculan perusahaan Lipon akhirnya membuatnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Perusahaan itu terlalu kuat, begitu kuatnya sampai orang-orang tidak berani untuk menantangnya. Dia terpaksa melakukan apa yang harus dia lakukan demi keluarga Carmine. Jadi, kamu menyerah pada Peter sepenuhnya. Nella mengernyitkan dahinya dan bertanya setelah menatap Abigail selama beberapa detik. Iya. Abigail menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nella masih mengernyitkan dahi dan bertanya. Padanya lagi. Mendengar perintah keluarga Carmine. Aku juga lelah setelah bertarung melawan mereka selama 2 tahun. Kali ini keluarga Carmine bekerja sama dengan perusahaan Lipon. Carlo telah mendapatkan banyak pujian. Mungkin nenekku akan menyuruhku tinggal bersama Carlo. Sudut bibir Abigail sekali lagi muncul senyum mencela diri sendiri. Nella, tahukah kamu, faktanya, kebebasan terbesar di dunia ini bukanlah kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sebaliknya, itu adalah fakta kamu tidak bisa melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Tapi kenyataannya, aku tidak memiliki kebebasan itu. Jadi, begitulah. Setelah menyelesaikan ucapannya, Abigail berdiri dan bersiap untuk meninggalkan kafe. Tunggu. Nella berdiri dan menatap Abigail dengan serius seolah akan mengatakan sesuatu yang sangat penting. Nella, jangan katakan apapun lagi. Abigail menggelengkan kepalanya untuk menghentikan Nella. Aku hanya akan menanyakan satu hal. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Peter? Apakah kamu benar-benar tidak menginginkannya? Kuharap kamu bisa menjawabku dengan serius. Nella terlihat serius tanpa ada niat untuk bercanda. Kali ini, Abigail terdiam selama sekitar 10 detik penuh. Tidak ingin lagi. Pada akhirnya, Abigail menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. Kamu tidak ingin. Aku menginginkannya. Nella bergumam dalam hati saat dia melihat Abigail pergi. Pukul 21, Abigail sampai di rumah. Makan malam hari ini dimasak oleh Alisa. Alisa berkata bahwa mulai sekarang, Abigail harus berkonsentrasi pada pekerjaan dan serahkan cucian dan memasak padanya. Dengan begitu, Abigail memiliki banyak waktu luang. Setelah makan malam, Alisa dan Dano ingin mengobrol dengan Abigail. Akan tetapi, Abigail sedang tidak mood, jadi dia hanya menyapa mereka dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Alisa dan Dano juga kembali ke kamar tidur mereka setelah menonton TV sebentar. Akan tetapi begitu mereka kembali ke kamar, Abigail diam-diam membuka pintu kamarnya dan berjingkat-jingkat keluar. Meskipun tidak ada lampu yang menyala di ruang tamu, Abigail masih menemukan pintu Peter dengan tepat dan meletakkan telapak tangannya di gagang pintu. Pada saat ini, Abigail tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia terus membayangkan setelah dia membuka pintu kamarnya, Peter masih duduk di kamar seperti biasa. Akan tetapi, Abigail menggelengkan kepalanya sedikit. Hal ini sudah tidak ditakdirkan untuk terjadi. Pintu kamar terbuka,
Abigail melangkah masuk dan menutup pintu lagi sebelum menyalakan lampu. Segala sesuatu di dalam rumah itu sangat tidak asing dan tetap seperti saat Peter masih berada di sini. Alisa hendak mengemasi barang-barangnya setelah kembali dari tempat nyonya besar Andrea. Akan tetapi, Abigail menghalanginya dan bilang kalau dia ingin membersihkan dirinya sendiri. Alisa tahu Abigail sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia pun tidak berani memaksa dan hanya bisa menyetujuinya. Segala sesuatu di ruangan itu sangat tidak asing dan sama seperti saat Peter masih di sini. Hanya saja, Peter sudah tidak ada di sana. Pada saat ini, emosi yang telah ditahan Abigail sepanjang hari tiba-tiba membludak. Dengan telapak tangan menutupi mulutnya, tubuhnya perlahan-lahan meluncur ke bawah ke pintu kamar. Air matanya mengalir keluar tak terkendali. Peter telah pergi. Kali ini dia benar-benar telah pergi. Dulu saat Peter masih ada di sini, Abigail masih tidak merasakan apapun. Akan tetapi baru setelah Peter benar-benar pergi, dia tiba-tiba menyadari kalau dirinya sudah lama terbiasa dengan kehadiran Peter dalam hidupnya. Pada suatu waktu, dia selalu bilang tidak suka Peter dan merawatnya hanya karena tanggung jawab. Akan tetapi sekarang setelah Peter benar-benar pergi, dia menyadari entah kapan dia telah memiliki perasaan spesial terhadapnya. Abigail telah bertanya pada hatinya dengan hati-hati dan mendapatkan jawabannya. Dia menyukai Peter. Abigail suka Peter yang tidak mengatakan kata-kata cinta, tetapi langsung bertindak. Abigail suka dengan kepercayaan diri Peter saat dia bilang dia akan membuatnya bahagia. Abigail menyukai rasa aman yang dia rasakan saat diintimidasi oleh Kenneth dan yang lainnya dan Peter membelanya. Dia suka, sangat suka. Hanya saja kali ini, dia telah kehilangan Peter dan tidak akan pernah kembali. Aku telah kehilanganmu. Aku telah kehilanganmu. Abigail perlahan bangkit dan berjalan ke kasur tempat Peter tidur, kemudian berbaring dengan lembut. Pada saat ini, dia merasa seolah Peter sedang berbaring di sampingnya. Abigail merasa malu dan nyaman pada saat bersamaan. Pada saat ini, Indah Jaya. Di dalam villa kembar, Peter meninggalkan rumah keluarga Carmine dan otomatis harus tinggal di tempat ini. Peter adalah satu-satunya yang tinggal di villa itu. Awalnya Oscar yang telah mendengar tentang masalah ini ingin datang dan merawat Peter. Akan tetapi, Peter yang ingin menyendiri menolak semua itu. Peter duduk di kamar tidur utama dan lampu diredupkan olehnya. Di dalam villa ini, dekorasi dan perabotannya bisa dibilang mewah. Jauh lebih baik daripada rumah lama Abigail. Akan tetapi, Peter selalu merasa hatinya kosong. Ruangan itu besar dan dekorasinya berkelas. Sayangnya, suasana yang begitu akrab bagi Peter telah hilang. Pemanas air dan sistem termostatik di dalam villa memudahkan Peter untuk mencuci kakinya sendiri. Akan tetapi, Peter masih ingat adegan di mana Abigail duduk di bangku kecil dan mencuci kakinya dengan hati-hati. Kamu sangat menyukai rumah ini. Sekarang kamu membiarkanku tinggal di sini sendirian. Peter perlahan menoleh untuk melihat lampu kristal bermutu tinggi di langit-langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah terdiam sekian lama, Peter perlahan mengeluarkan kotak jarum peraknya. Dengan gerakan yang sangat terampil, dia memasukkan 9 jarum perak dengan panjang yang berbeda ke dalam titik-titik akupuntur. Sensasi kesemutan yang sangat nyata sekali lagi dirasakan oleh Peter. Titik-titik akupuntur tubuh manusia sangat misterius, bisa membunuh ataupun menyelamatkan nyawa. Bisa dikatakan penelitian Peter terhadap titik akupuntur manusia sangat mendalam. Karena dia bukan hanya seorang dokter. Dia juga seorang algojo di medan perang. Oleh karena itu, dia sangat paham dengan tubuh manusia yang membawa kehidupan. Pada saat ini, 9 titik akupuntur di kakinya distimulasi pada saat bersamaan, menyebabkan kedua kaki Peter terasa panas. Kedua kakinya yang awalnya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun juga mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap. 20 menit kemudian, Peter mengulurkan tangan untuk mencabut jarum-jarum itu. Setelah memasukkan jarum perak ke dalam kotak,
Peter perlahan memutar kursi rodanya dan tiba di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Dari sini, dia bisa melihat pemandangan di halaman villa dan langit berbintang di langit. Peter perlahan menengadahkan kepalanya dan melihat bintang-bintang yang terus berkedip di langit. Sudah waktunya. Peter menyipitkan matanya sekilas. Detik berikutnya, kakinya mendarat di atas lantai dan perlahan berdiri. Kedua telapak tangan tidak menyentuh sandaran tangan kursi roda dan berdiri dengan kekuatan kedua kakinya. Beberapa detik kemudian, Peter telah sepenuhnya meninggalkan kursi roda. Tubuhnya tidak bergantung pada apapun dan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Peter merentangkan kedua tangannya, merasakan kekuatan kakinya dan perasaan yang nyata saat kakinya menginjak lantai. Aku berdiri. Peter membuka matanya. Kedua mata yang sangat kelam itu menatap langit malam. Kali ini, langit berbintang seolah telah kehilangan warnanya. Kali ini, aura Peter telah diaktifkan seperti seekor harimau yang tertidur untuk waktu yang lama telah bangun. Kali ini, situasinya telah berubah. Langit dan bumi kehilangan warnanya dan aura mantan Panglima Bintang 9 tiba-tiba diaktifkan.